Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bislami dina wa bil Muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dalam mata kuliah Teknik Komputer dan Internet pada tema atau pada pertemuan tentang IP address, DNS atau Domain Name System, domain dan hosting. Sehingga pada mata hari ini kalian akan mempelajari tentang apa itu IP address dan fungsi dalam jaringan, kemudian memahami bagaimana cara kerja dari domain name system sebagai penerjemah domain ke IP, Internet Protocol, kemudian membedakan antara domain dan hosting dengan secara tepat, menjelaskan alur lengkap akses website dari browser ke server sehingga menampilkan eh, tampilan website yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu IP address? IP address kepanjangannya adalah dari Internet Protocol Address, merupakan alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Analoginya seperti alamat rumah di internet. Setiap perangkat memiliki alamat berbeda agar data sampai ke tujuan yang tepat. Rumah adalah perangkat, sedangkan alamat adalah IP address-nya. Contoh IP address eh, yang digunakan saat ini adalah seperti 192.168.1.1 atau 8.8.8.8 punyanya Google atau 10.0.0.1 atau 172.16.0.5. Nah, dari IP address ini kita lihat adalah dia berbentuk angka. IP address itu berbentuk angka yang dipisahkan dengan tanda tanda titik. Apa fungsi dari IP address? Yang pertama adalah mengidentifikasi perangkat. IP address di mana setiap perangkat di komputer di jaringan memiliki IP yang unik sebagai identitas digital. Kemudian, fungsi yang kedua adalah pengiriman data. IP address memastikan data dikirim dari sumber ke pangkat tujuan yang tepat. Yang ketiga adalah IP address adalah koneksi ke internet. Diperlukan agar perangkat dapat berkomunikasi dengan server di seluruh dunia. Tanpa IP address, komunikasi antar perangkat di jaringan tidak mungkin terjadi. Jadi di sini terbilang IP address itu ada alamat. Jadi kalau kita mau berkomunikasi ke alamat orang lain, tentu kita akan bertanya alamatnya gimana. Itulah contoh analoginya tentang IP address. Nah, jenis-jenis IP address yang saat ini adalah yang pertama ada IP versi 6. IP versi 6 ini adalah IP yang memiliki memori sebesar 32 bit. Ini setelah digunakan sampai 4,3 miliar alamat internet. Kemudian ada IP versi 6 yang tadi atas 128 bit, hampir tak terbatas. Untuk saat ini, IP versi 4 ini sudah hampir habis. Jadi oleh para ahli dikembangkanlah IP versi 6 dengan memiliki 128 bit sehingga kapasitas yang IP address yang akan didapatkan itu hampir tak terbatas. Sedangkan berdasarkan jangkauan, IP itu dibagi atas dua. Yang pertama IP public. IP public itu digunakan di internet unik secara global. Jadi kalau kita menggunakan internet supaya eh, website kita, server kita itu bisa diakses oleh orang-orang lain, kita mesti mempublikkan IP kita atau alamat kita. Yang kedua adalah private IP. Apa itu private IP? Adalah IP address yang digunakan hanya pada jaringan lokal. Hanya pada jaringan lokal karena private IP. Sama seperti di UMB, kita ada 192.168.8 bla bla bla. Itu IP address private IP atau IP terhadap lokal yang ada di WMB. Selanjutnya adalah tentang domain name system. Apa itu domain name system? Domain name system adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar browser bisa menemukan server websitenya. Analoginya seperti buku telepon. Domain name system adalah buku telepon internet, sedangkan domain adalah nama orangnya, sedangkan IP adalah nomor teleponnya. Jadi hampir mirip dengan eh, Yellow Pager atau kalau dulu itu namanya eh, buku telepon. Buku telepon itu adalah domain name sistemnya, sedangkan nama orang yang ada di buku telepon itu adalah nama orang, sedangkan IP adalah nomor-nomor telepon yang ada di buku telepon. Contoh di sini adalah Google. Google memiliki IP addressnya
apa Google memiliki google.com, kemudian oleh domain name system diubah menjadi IP address seperti 142.250.x. Misalnya kalau kampus.ac.id diubah menjadi IP address 103.25.x. Jadi IP address di sini adalah akan menemukan server website yang sama. Jadi ketika kita mengklik sikamu.umb.ac.id itu oleh browser itu berubah menjadi alamat IP. Dia akan mencari IP publiknya dari umb.ac.id. Itulah domain name system. Nah, cara kerjanya dari domain system adalah pertama, kita sebagai user mengetik misalnya ketik google.com di browser. Nah, oleh browser akan bertanyakan ke domain name system, ke domain system server, kemudian dia akan mengubah dari google.com itu ke data alamat IP address. Kemudian DNS mencari IP address dari domain yang sudah terkonek sama internet. Ketika ditemukan server ditemukan yang IP address yang diharapkan, kemudian terhubunglah ke IP servernya. Nah, setelah IP server ini ditemukan, kemudian dihubungkan, akhirnya menampilkan website yang kita inginkan. Sehingga halaman website tersebut muncul di browser kita. Nah, seperti gambar di bawah, browser melalui DNS server akan mencari IP address website yang kita cari, kemudian sampailah ke web servernya, kemudian setelah mendapatkan datanya di website server tersebut, kemudian akan menampilkan halaman website yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah tentang domain. Apa itu domain? Domain sendiri adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website di internet. Lebih mudah diingat dibandingkan kita mengingat namanya IP address. Contoh, misalnya ada struktur domain www.kampus.ac.id. www di sini adalah subdomain, sedangkan domainnya adalah kampus. Kemudian top level domain adalah bagian akhir nama domain di internet ada setelah titik terakhir, contohnya .com, .id, atau .net. Ini berfungsi untuk menunjukkan identitas jenis atau asal negara atau situs web. Contoh misalnya yang populer google.com, kemudian ada kampus.ac.id, ada wikipedia.org, ada belajar ID. Jadi ID, org, dan ID adalah eh, top TLD atau top level domain. Nah, seperti kita tahu ada kalau pemerintah.go.id, ada .com, ada ACID, ada belajar ID. Kemudian ada beberapa macam jenis dari domain. Ada untuk komersial, untuk bisnis atau website umum. Ada org untuk lembaga atau organisasi yang non-profit seperti wikipedia.org. Ada ID atau Indonesia, identitas website Indonesia, misalnya belajar.id, ACID misalnya khusus untuk kampus di Indonesia, .go.id khusus untuk pemerintahan, .net untuk penyedia layanan internet, misalnya speedtest.net. Ini adalah jenis-jenis domain yang ada di Indonesia. Kemudian hosting. Apa itu hosting? Hosting di sini adalah layanan untuk menyimpan file-file website baik HTML, baik gambar ataupun database di sebuah server yang terhubung ke internet selama 24 jam selama 7 hari atau 24 per 7. Analogi lengkapnya adalah domain merupakan nama atau alamat rumah, hosting bangunan rumahnya, sedangkan file website itu adalah isi furniture rumahnya. Jadi sebuah rumah pasti memiliki nama atau domain yang hosting bangunan rumahnya, sedangkan isi rumah itu adalah file website yang halaman-halaman website yang ada di suatu website. Server hosting itu online 24 jam per 7 hari, memiliki bandwidth yang sangat tinggi, sedang menyimpan memadai penyimpanan yang memadai, kemudian keamanannya terjaga. Makanya menghosting ketika kita membuat suatu website supaya itu bisa diakses oleh orang lain, kita perlu menghostingkan ke salah satu internet server provider gitu. Jadi jenis hosting ada share hosting, ada VPS hosting, ada cloud hosting. Apa itu share hosting? Share hosting adalah sebuah hosting yang dimiliki banyak website berbagi satu server, murah, cocok untuk pemula dan websitenya kecil. Dengan share hosting itu harganya terjangkau, resource terbatas, sehingga kalau ada yang apa tempat mau hosting ada yang sekitar 30.000 sama setahun, 50.000 setahun itu untuk apa tuh kita memasangkan
menginstalkan website atau aplikasi website kita ke internet. Yang kedua adalah VPS hosting, virtual private server. Satu server dibagi menjadi beberapa virtual server independen. Di sini sebuah server sehingga eh, halaman domain kita itu memiliki lebih fleksibel, butuh keahlian teknis. Kalau di sininya, kalau cloud hosting, website berjalan di jaringan server cloud, scalable-nya besar, handal untuk traffic yang tinggi. Kalau kita kalau kita menggunakan cloud hosting, skalanya sangat scalable, biaya biaya biasanya pada tergantung sama internet server provider atau ISP-nya. Alur bagaimana cara kerja dari hosting? Mahasiswa misalnya membuka kampus.ac.id. Di sini, mahasiswa mengetik kampus.ac.id. Kemudian oleh domain name system akan mengquery, akan mencari IP address tersebut. Kemudian, ketemukan IP-nya. Misalnya 103.25.x.x. Sehingga selanjutnya oleh hosting akan meminta file HTML tersebut. Nah, setelah diminta, akan kemudian website akan menampilkan. Selesailah alur sederhana bagaimana proses hosting tersebut. Dari domain ke DNS, ke IP, kemudian ke hosting server, kemudian kembali ke browser untuk menampilkan halaman dari website yang kita inginkan. Diagram cara kita berinternet dalam bekerja, pertama user sebagai browser, domain memiliki domain, kemudian ada domain server, ada IP address, ada web server, ada HTML, kemudian ada site sisi dari website tersebut. IP address adalah identitas unik setiap perangkat. Jadi setiap komputer, setiap smartphone itu memiliki IP address-nya. Jadi ketika kita terkoneksi ke internet, kita akan diberikan IP address secara otomatis. Kalau dari kalau yang bersifat privat itu eh, bisa kita statiskan alamat alamat dari IP address-nya. Domain adalah nama yang mudah diingat untuk suatu website. Bayangkan kalau kita menghafal menghafal tadi misalnya alamat website 103.25.x.x dibandingkan kita menghafal kampus.ac.id. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan huruf atau domain yang bentuknya nama. Kemudian oleh domain sistem ini akan menerjemahkan domain tadi menjadi alamat IP. Hosting adalah tempat menyimpan file-file website sehingga ketika ditemukan alamat IP-nya, kemudian oleh browser akan menampilkan dari halaman website yang disimpan di bagian hosting. Nah, bagaimana pemanfaatan dalam dalam studi dakwah? Yang pertama ada website dakwah. Dengan adanya platform yang menyebarkan kajian Islam, ceramah, dan artikel Islami kepada khalayak yang menjadi sangat luas. Kemudian bisa menjadi portal kampus yang Islam. Sistem informasi akademik, nilai jadwal kuliah berbasis website. Blog Islami, tempat berbagi tulisan tentu tentang fikih, sejarah, dan budaya Islam. Sistem informasi masjid, jadwal sholat, pengumuman, kegiatan masjid secara online. Ini pemanfaatan internet dalam dalam eh, dakwah Islam. Bisa kita membuat satu website sehingga kita bisa memberikan edukasi-edukasi tentang Islam, tentang agama Islam dan sebagainya. Atau sebagai portal akademik yang membahas tentang nilai, jadwal kuliah yang berbasis website. Atau kita membuat blog untuk kita bercerita, kemudian kita memberikan edukasi juga tentang sejarah Islam, budaya Islam dan sebagainya. Sehingga bisa dilihat sama orang, kemudian bisa dibaca, bisa bisa juga untuk dibaca dipahami oleh orang melalui blog-blog Islam. Serta mungkin kita bisa membuat yang namanya sistem informasi masjid. Berarti jadwal sholat, pengumuman, kegiatan masjid secara online. Sehingga eh, jamaah bisa mengetahui informasi masjid secara online, secara cepat melalui kalau bisa berbasis dari smartphone-nya. Nah, pertanyaan untuk diskusinya adalah yang pertama adalah kenapa website itu butuh domain? Kenapa website itu butuh domain? Kenapa website itu butuh google.co.id, facebook.co.com, facebook.com. Kemudian ada sikamu.ac.id, kemudian ada shopee.co.id dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk mengingat angka itu jauh lebih 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 sulit daripada kita mengingat nama atau huruf. Jadi kita butuh domain
Karena bayangkan jika kita harus mengingat 103.25.12 setiap harinya. Kalau salah angka misalnya 103.25.13.44, tentu itu akan menjadi salah alamat atau alamat yang tidak ditemukan. Apa yang terjadi jika domain name sistemnya error? Website tidak bisa diakses, meski server dan file masih ada. Karena tugas domain name system itu merubah dari huruf menjadi IP address, dari alamat domain ke alamat IP address. Kemudian bagaimana membuat website dakwah? Nah, setelah kita memiliki halaman website yang sudah kita bikin, kita membuat domainnya. Misalnya domainnya Fikih Islam, Fikih Islam, kemudian .com, fikislam.com, atau kalau kita mau gabung sama servernya UMB, fikislam.ac.id. Makanya kita hostingkan, makanya kita upload file sehingga aksesnya via via browser. Itu bagaimana kita membuat website website dakwah. Nah, bagaimana kalau kita melihat IP address kita sendiri? Nah, di lokal kita bisa melihat IP addressnya itu dengan mengklik apa namanya, dengan alamat dengan sintak IP config. Kemudian bisa juga dengan cek ping.google.com. Kalau kita mau lihat apa namanya itu IP address dari server Google, atau kita menggunakan treasure google.com. Coba langsung di laptop Anda buka CMD terminal sekarang untuk mengetik IP config, sehingga eh, akan mendapatkan tampilan dari eh, IP IP address yang diberikan untuk komputer atau untuk laptop kita. Jadi ringkasan materinya adalah yang pertama, adalah IP address adalah merupakan identitas unik setiap perangkat di jaringan. Jadi atau istilahnya alamat rumah. Sedangkan domain and system adalah penerjemah domain menjadi alamat IP address. Sedangkan domain adalah nama yang mudah diingat untuk mengakses website, karena nggak mungkin kita menghafal IP address yang bentuknya angka yang banyak. Hosting adalah tempat menyimpan semua file website di bagian server. Semua bekerja sama untuk internet yang kita gunakan sehari-hari. Demikianlah materi kita tentang IP address, domain and system, dan domain dan hosting. Semoga kita ketemu lagi dari pertemuan selanjutnya tentang email, tentang cloud dan sebagainya untuk pertemuan kita minggu depan. Kita tutup kuliah online kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.